Okay, welcome to TOEFL class, and then this is the 8th part. Okay, let's find out what we are going to discuss in this meeting. Yeah. Let's see. So this is listening for skill 7. The questions. Ya, kita lihat di sini. In your textbook you read, misalkan ya, the questions ini adalah seperti ini. Jika kita kan kalau dalam buku atau dalam pilihannya itu hanya dikasih options ya, jadi jawaban-jawabannya saja. Maka kita harus yang namanya menebak apa sih pertanyaan yang akan dinarasikan oleh narator nanti ketika mendengarkan seperti itu ya. Oke, kita lihat di sini. In your textbook you read. Nah, nanti di textbook akan hanya ada pilihan A, B, C, D gitu ya. Nah, kita baca satu-satu. On Monday, next week, tomorrow, after class. Nah, di sini kan ada kan nama hari, minggu depan, besok, setelah kelas. Berarti ini kan ngomongin tentang waktu begitu ya. Maka kita harus ada prediksi pertanyaannya akan seperti apa gitu ya. Jadi nanti kalau dalam listening itu akan diberikan waktu senggang karena nanti naratornya itu akan menarasikan dulu cara menjawabnya atau aturan atau instruksi cara menjawab di listening gitu. Ya. Nah, itu akan memakan waktu sekitar 2 sampai 3 menit. Nah, di waktu 2 sampai 3 menit itu jangan mendengarkan narator menjelaskan instruksi. Tapi di sini adalah salah satu tips untuk kalian bahwa ketika narator menjelaskan instruksi, kalian bisa membaca sebanyak-banyaknya pilihan yang ada dalam textbook seperti itu. Nah, sebanyak-banyaknya pilihan itu dibaca juga harus kita prediksi nanti pertanyaannya akan muncul apa ya dari pilihan-pilihan ini seperti itu. Nah, maka di sini ada tulisan when will something happen. Mungkin nanti pertanyaannya yang akan muncul adalah when will something happen dari kumpulan jawaban ini seperti itu. Oke, maka ini akan menjadi suatu antisipasi untuk kalian ya, strategi untuk mendengarkan dengan baik. Seperti itu. Oke, kita lihat yang nomor 1. Ya, yang pertama. Baca dulu pilihannya, pilihan gandanya. Kita lihat what the assignment is, how good the professor is, the information in chapter 6, what questions they should ask the professor. Nah, karena ini kan bentuknya kalimat ya, statement semua. Tuh. Mungkin ini bisa jadi menanyakan tentang topik gitu ya. Maka what is the topic of the talk or what is the topic of the conversation? Maka di sini kita hanya tuliskan what-nya saja atau boleh ditambahkan what topic gitu ya. Nah, seperti ini. What topic? Untuk apa sih menuliskan what topic seperti ini? Pertanyaan begini untuk mengantisipasi. Jadi kalian sudah ngeh gitu ya. Sudah familiar dengan jawaban-jawaban yang ada, maka kita hanya bisa mendengar setelah itu setelah itu mendengar let's see. Oke, setelah itu kita mendengar questionnya atau pertanyaannya seperti itu. Oke, bagaimana yang nomor 2? Kita lihat pilihannya. 6 pages, 6 chapters, 60 pages, the 6th chapter. Nah, ada number di sini ya. Semuanya sama numbers. Berarti ngomongin how many gitu ya. How many? Berapa? Nanti mungkin pertanyaan yang bakal muncul tentang how many gitu ya. Menanyakan berapa gitu. Tapi berapa apa itu kita nggak tahu. Yang kita bisa tahu hanya di sini memprediksi dari jawaban-jawaban yang ada. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, yang nomor 3. Whether or not they should read the chapters, whether or not they should answer the question, which chapters they should read, on where the professor gave the assignments. Nah, jadi pertanyaannya mungkin tentang apa ya di sini ya. Jadi bisa tambahkan lagi what to do gitu ya. Mereka harus melakukan apa gitu ya. What to do. Oke. Okay. Harus melakukan apa sih? Whether or not they should read the chapters. Ya atau tidak mereka seharusnya membaca chapternya atau babnya. Ya atau tidak mereka seharusnya menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya atau tidak. Atau which chapters, bab berapa, apa yang harus mereka baca. Atau kapan sih si profesornya memberikan tugas seperti itu. Berarti waktu dulu apa yang harus dilakukan. Gitu ya. Nah itu nanti kita dengar.
Ya, itu hanya prediksi kita ya. Mungkin benar, mungkin salah seperti itu. Lalu number 4, turn in the assignments, see the professor, go to class, talk to a classmate. Kalau ini kan bentuknya imperatif ya. Imperatif itu kalimat perintah semua. Turn in the assignments. Kumpulkan tugasnya. Konsultasikan dengan profesor. Pergi ke kelas. Ngobrol dengan atau berbicara dengan teman sekelas. Seperti itu. Nah, berarti kalau begini kita bisa memprediksi what what next gitu ya. What next? Apa harus ngapain sih mereka selanjutnya gitu. Maka dalam memprediksi ini kita perlu menggunakan WH question ya. 5W1H itu. Oke. When, where, why. When, kapan, where di mana, why kenapa, lalu what apa, lalu who siapa, lalu how bagaimana. Itu how juga bisa. How many, berapa, how much, berapa juga, how far, berapa jauh dan lain sebagainya. Oke. Nah, skill 8, kalau skill 8 kita akan membicarakan tentang topik. Ini juga masih listening ya. Listeningnya tentang topik. Bagaimana sih kita memprediksi topik yang dibicarakan seperti itu ya dalam listening. Nah, kalau yang part B itu jadi listeningnya tidak 2 orang lagi tetapi 3 orang ya. Yang perlu kita dengarkan adalah semua lines-nya. Ya, kita dengarkan karena mereka berisi tentang hints atau clue-clue gitu ya dari pertanyaan yang akan muncul. Contohnya, listen to the conversation between two students. Man, what did you think of that history exam? That was the hardest exam I've ever seen. The hardest exam. And it wasn't just hard, it was long too. Ya. Berarti saya garis bawahi ya, ada history exam. Oh, berarti ini lagi ngomongin tentang ulangan sejarah gitu ya. History exam, ujian sejarah, history exam. Nah, history exam ini kenapa? Oh, the hardest exam. Yang paling sulit katanya ujiannya. Lalu sulitnya bagaimana? Ya panjang banget, itu long. Ya, panjang atau lama gitu ya. Maka topiknya bisa kita simpulkan sendiri dari percakapan tersebut. The topic of the conversation is a very long and difficult history exam. Ya. Nah, ini dia. A very long and difficult history exam. Oke. So, itu untuk topik. Nah, untuk yang ini adalah structure and written expression. Nah, untuk structure and written expression yang pertama kita akan berbicara tentang past participles after have. Ya. Jadi setelah have ini akan ada past participle. Have itu bentuknya apa aja? Bisa had, bisa have, bisa has. Ya. Oke, atau bisa having. Ya, bisa having. Nah, setelah kata-kata itu harus past participle. Nah, past participle itu apa? Past participle itu adalah verb 3. Gitu ya. Kita lihat di sini. We had complete the work. Nah, ini ada tanda bintang di sini asterisk, artinya salah. Kenapa? Complete ini belum verb 3, dia masih verb 1. Untuk dia menjadi verb 3 harus tambahkan D. We had completed the work. Nah, itu dia berarti betul ya sudah verb 3. Bagaimana dengan yang kedua? They have went to the market. Sini juga ada asterisk, artinya dia salah. Kenapa? When ini bukan verb 3, when ini verb 2. Verb 2 dari apa? Dari go. Oke, saya tuliskan di sini go. Ya, ini adalah verb 1, when. Ya, ini verb 2. Lalu verb 3-nya adalah gone. Nah, ini verb 3. Oke. Nah, kalau ini harus dihafal ya. They have gone to the market harusnya. Oke. Di sini harusnya gone bukan when. Kenapa? Karena when itu masih verb 2. Nah, seperti saya bilang tadi, setelah kata have harus tambah verb 3. Nah, verb 3, kenapa yang ini completed? Kenapa yang di bawahnya gone? Kok beda? Enggak, bukan goed gitu ya. Nah, beda. Yang atas ini dia regular atau bentuknya beraturan. Jadi kalau yang bentuknya beraturan itu ada
tinggal tambahkan ed saya di belakangnya. Contohnya completed, started, gitu ya. Lalu ada walked berjalan tapi pakai ed, gitu ya, dan lain-lain. Nah, kalau untuk yang ini dia irregular. Irregular bentuknya tidak beraturan yang kedua ini. Kenapa tidak beraturan? Ya tadi, go, went, gone. Bisa kalau melihat seen. Oke. Kalau membaca tetap tapi bunyinya beda. Read, 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 gitu ya. Lalu berenang, swim, swam, swam. Nah, itu dia adalah irregular. Maka formulanya have tambah past participle. Have ini bisa has, gitu ya, bisa had, dan juga having. Nah, past participle itu apa? Verb 3. Oke. Oke, kita identifikasi yang pertama dan kedua di sini contohnya. Yang pertama ini ada i di sini berarti incorrect ya, salah kalimatnya kita lihat. We have already hearing the good news. Nah, di sini ada kata have, berarti harusnya setelahnya ada participle ya, past participle. Nah, already-nya biarkan saja karena itu hanya keterangan. Ya. We have already, nah hearingnya yang salah. Kenapa salah? Karena ini bukan past participle, harus verb 3. Tadi kan saya bilang harusnya heard. Heard. Nah, heard ini verb 3 dari hear, mendengarkan. Hear. Oke. Hear, heard, heard. Nah, hear verb 1, heard verb 2, heard juga verb 3. Itu jadi dia harus heard bukan hearing ya. Ini salah hearingnya. Lalu yang nomor 2 ini betul. Correct di situ. She has ridden. Nah, ada kata has di sini. And then ridden. Nah, ridden ini betul ya verb 3. Ya. Dari apa? Dari ride. Ride, mengendarai. Rode, baru ridden. Yang ini verb 1, yang ini verb 2. Nah, ridden ini dia verb 3. Oke. So, ini disebut dengan past participle after have. Jadi, harus menentukan dulu ada tidak have-nya itu. Nah, setelah have-nya ini kalau ada verb, berarti dia harus past participle atau verb 3. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya, present participles or past participle after be. Nah, be di sini. Be itu apa saja? Bisa is, bisa am, bisa are. Kalau ini dia present ya, yang pastnya bisa was, bisa were, atau verb 3-nya ya, tulis di sini aja kali ya, been. Oke, been. Nah, kita lihat di sini. They are turned on all the lamps, and then the officer door is locked in the evening. Nah, kalau kita ngomongin present participle sama past participle, present participle itu who, past participle itu adalah what. Maksudnya apa? Jadi kalau present participle itu yang belakangnya ing, gitu ya. Dia yang belakangnya ing itu. Nah, kalau yang past participle yang belakangnya biasanya ed, walaupun ada juga yang tidak belakangnya ed, seperti yang irregular tadi, yang gone, gitu ya. Nah, ada who, ing, sama what, at. Who, maksudnya apa? Jadi present participle itu orang, manusia, atau hewan yang melakukan sesuatu, gitu ya. Mereka itu pelaku, gitu ya, oke. Nah, maka menggunakan present participle verb ing. Tapi kalau misalkan benda yang tidak bisa melakukan apapun, dia pasti terkena perlakuan dari si pelaku, gitu ya. Maka dia menggunakan past participle. Bagaimana contohnya? Kita lihat. Yang pertama dia present, yang kedua dia past. Saya singkat present PR, past PS, gitu ya. Oke, PS ini PS. Oke. So present participle, let's see. They are turned on all the lamps. Nah, ini masih salah. Kenapa? Harusnya turning. Ya. Kenapa turning? Karena yang melakukannya adalah manusia. Manusia menyalakan lampu. Tidak mungkin lampu menyalakan dirinya sendiri kan?
maka perlu bantuan manusia. They, mereka gitu ya. Mereka menyalakan lampu, semua lampu. They are turning all the lamps. Seperti itu. Oke. Nah, untuk yang past participle lihat yang kedua. The office door is locked. Nah, ini masih salah. Kenapa? Harusnya locknya pakai ed ya. Dia verb 3. In the evening. Kenapa bukan locking? Karena pintu tidak bisa mengunci dirinya sendiri. Jadi jangan pakai locking. Dia pasti dikunci, maka pakainya locked. Begitu ya. Dan jangan lupa ada si to be-nya di situ, ada is, ada are. Oke? Nah, maka formulanya akan seperti ini. Be, present participle atau past participle. Kita identifikasi nomor 1. Let's see, it is incorrect. Ini salah ya. Salahnya di mana kita lihat. She will study the textbooks all night long. Nah, di sini ada was. Maka setelahnya ada study. Ini salah. Kenapa harusnya? Studying. Kenapa bukan studied? Ya, pakai ed. Ya karena di sini yang melakukan belajarnya adalah manusia. She ya, perempuan di sini. Oke, maka dia harus bentuknya ing, was studying gitu ya. Tapi yang nomor 2 kita lihat. Dia betul ya, correct. The pie was cut into 6 equal pieces. Nah, cut ini dia nggak bisa cutted ya. Kenapa? Karena dia bentuknya irregular, dia tidak beraturan. Maka cut, cut, cut. Verb 1 cut, verb 2 cut, verb 3 cut juga. Gitu. Nah, di sini kenapa bukan cutting? Gitu ya. Karena pie tidak bisa memotong dirinya sendiri. Perlu dipotong oleh orang. Begitu ya. Maka dia was cut. Harusnya verb 3. Seperti itu. Dan ini betul ya, dia bentuknya verb 3. Sama cut, cut, cut semuanya. Oke, dan jangan lupa di situ ada was juga, ada to be. Oke, so that's all for today. Thank you very much for listening. Then I'll see you again next week.